Abu Dzar Al-Ghifari namanya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang nama asli Abu Dzar. Ada yang mengatakan Jundub bin Abdullah. Pendapat lain menyatakan Jundub bin As-Saqqan. Namun yang masyhur adalah Jundub bin Junadah. Ibunya bernama Ramlah binti Al-Waqi'ah Al-Ghifariyah dan ibunya memeluk Islam. Abu Dzar adalah seorang laki-laki Arab yang berkulit sawo matang, berpostur tinggi, kurus, rambut dan janggutnya putih. Abu Kilabah berkata tentang seseorang dari Bani Amir, "Aku memasuki masjid di Mina. Kulihat laki-laki tua yang kurus berkulit sawo matang. Dia mengenakan pakaian kitri. Aku pun tahu dia itu Abu Dzar karena sifat-sifat fisiknya itu." Abu Dzar radhiyallahu anhu dilahirkan di kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kabilah ini terkenal sebagai perampok. Mereka adalah begal bagi para musafir dan pedagang. Mereka merampas harta dengan paksa. Abu Dzar adalah salah seorang dari mereka. Bahkan ia lebih hebat lagi. Terkadang ia membegal sendirian tanpa rombongan. Dia sergap orang-orang dengan kudanya di kegelapan pagi atau bahkan tanpa tunggangan sekalipun. Seakan ia adalah hewan buas yang menerkam siapa saja yang di depannya. Ia lepaskan korbannya dalam kondisi hidup, namun ia rampok apapun yang ia inginkan. Meskipun demikian, Abu Dzar adalah seorang yang percaya dengan Tuhan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari Abu Bakar memegang tanganku. Ia berkata, 'Abu Dzar.' 'Iya Abu Bakar,' jawab Abu Dzar. 'Apakah engkau menyembah Tuhan di masa jahiliyah?' tanya Abu Bakar. Abu Dzar menjawab, 'Iya. Aku teringat dulu berdiri saat matahari terbit. Aku senantiasa sholat sampai aku merasa kepanasan. Lalu aku menyungkurkan diri seakan tersembunyi.' Abu Bakar kembali bertanya, 'Ke arah mana engkau menghadap?' 'Tidak tahu. Ke arah mana saja Allah hadapkan. Hal itu terus kulakukan sampai aku memeluk Islam.' Di masa jahiliyah, Abu Dzar mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak menyembah berhala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Aku adalah seorang yang berasal dari Ghifar. Lalu sampai kabar kepada kami bahwa ada seorang laki-laki di Mekah mengaku sebagai nabi. Aku berkata kepada saudaraku, 'Temuilah orang itu, lalu kabarkan padaku tentang dia.' Saudaraku pun berangkat. Kemudian ia kembali. Aku berkata, 'Kabar apa yang kau bawa?' Ia menjawab, 'Demi Allah, aku melihat seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan. Kabarmu itu tidak cukup memuaskanku,' kataku padanya. Aku pun mengambil kantong atau semacam tas untuk safar dan tongkat, kemudian berangkat ke Mekah. Padahal aku tidak tahu orang yang mengaku nabi itu yang mana. Namun aku tidak mau bertanya yang mana orangnya. Aku minum air Zam-Zam dan tinggal di masjid. Lalu Ali bin Abi Thalib lewat menemuiku. Ia berkata, 'Sepertinya kau ini orang asing.' 'Iya,' jawabku. 'Mari tinggal di rumahku,' katanya. Aku pun pergi bersamanya. Dia tidak bertanya apapun padaku dan aku juga tidak memberitahu apa tujuanku. Saat pagi tiba, aku pergi ke masjid untuk bertanya tentang orang yang mengaku nabi itu. Namun tidak ada seorang pun yang memberitahuku tentangnya. Kemudian aku bertemu lagi dengan Ali. Ia berkata,
apakah kau sudah tahu mau tinggal di mana?" "Belum," jawabku. "Kalau begitu, tinggallah lagi bersamaku," katanya. Ali bertanya, "Apa keperluanmu dan mengapa datang ke Mekah?" Kukatakan padanya, "Jika kau rahasiakan, akan aku beritahu." "Aku akan merahasiakannya," jawabnya. Telah sampai kabar kepada kami bahwa di sini ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Lalu aku utus saudaraku untuk berbicara dengannya. Saat dia kembali, dia membawa kabar yang tidak memuaskanku. Aku pun ingin menemuinya. Kemudian Ali berkata, "Engkau seorang yang mendapat petunjuk. Aku akan berjalan menuju tempatnya. Ikuti aku. Masuklah di tempat aku masuk. Kalau sampai ada orang yang melihatmu, aku khawatir mereka akan melakukan sesuatu kepadamu. Aku akan berdiri di dinding, pura-pura memperbaiki sandalku. Lalu pergilah." Ali pun pergi. Lalu aku membuntutinya sampai ia masuk ke tempat Nabi, dan aku pun masuk. Saat bertemu Nabi, aku berkata, "Sampaikan Islam kepadaku." Kemudian beliau pun menyampaikannya. Lalu saat itu juga aku memeluk Islam. Nabi berkata, "Abu Zar, rahasiakanlah keislamanmu ini. Pulanglah ke negerimu. Kalau engkau sudah mendengar kekuatan kami, barulah datang lagi." Aku berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan meneriakkan hal ini di tengah-tengah mereka." Abu Zar pergi menuju masjid. Saat itu Quraisy tengah berkumpul di sana. Ia berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Kemudian mereka berkata, "Ayo tangkap orang murtad ini." Mereka pun menghampiriku dan memukuliku untuk membunuhku. Lalu Abbas datang mengangkatku yang tengah tersungkur. Ia berkata kepada Quraisy, "Celakalah kalian ini. Kalian membunuh seorang dari Ghifar, sementara jalur perdagangan kalian melewati perkampungan orang-orang Ghifar." Maka seketika mereka pun berhenti memukuliku. Keesokan paginya, aku kembali mengatakan di tengah-tengah orang Quraisy perkataanku yang kemarin. Kemudian mereka berkata, "Bereskan orang murtad ini." Respon mereka sama seperti kemarin. Lalu Abbas menolongku dan mengatakan ucapan kemarin juga. Abu Zar memeluk Islam setelah 4 orang memeluk Islam. Artinya dia orang yang kelima, sehingga ia pun menempati kedudukan yang tinggi di tengah para sahabat. Di masa keislamannya, Nabi mempersaudarakannya dengan Al-Munzir bin Amr, seorang sahabat yang berasal dari Bani Sa'adah. Al-Munzir adalah seseorang pemberani yang mengejar mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh yang kuat bagi para sahabatnya, termasuk Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar termasuk orang yang lama bersahabat dengan Nabi, sehingga banyak hal yang ia teladani dari manusia paling utama itu. Dari Khatib, Abu Zar berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan Rasulullah yang dimasukkan Jibril dan Mikail ke dada beliau, kecuali juga beliau masukkan di dadaku." Nabi mengajarkan kepada Abu Zar bahwa zikir itu bernilai sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Zar berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat.
Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka mempunyai kelebihan harta yang mereka sedekahkan, sementara kami tidak memiliki harta untuk bersedekah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Dzar, maukah engkau kuajarkan beberapa kalimat yang dengannya engkau bisa menyusul orang yang telah mendahuluimu dan orang yang di belakangmu tidak dapat mengejarmu kecuali mereka mengerjakan apa yang engkau kerjakan?" Kemudian Abu Dzar menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Engkau bertakbir 33 kali setiap selesai sholat, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali, dan tutup dengan ucapan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya seluruh kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha mampu melakukan segala sesuatu. Niscaya dosa-dosa akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ada seseorang berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Apakah engkau tidak tertarik menguasai suatu wilayah seperti Tolhah dan Az-Zubair?" Ia menjawab, "Apa yang akan kulakukan dengan menjabat pemimpin? Cukup bagiku setiap hari dengan tegukan air nabit atau air kurma atau susu, dan setiap pekannya satu takaran gandum." Abu Dzar berkata, "Di zaman Rasulullah, makananku hanyalah satu sok kurma, dan aku tidak tertarik menambahnya hingga aku bertemu dengan Allah atau wafat." Rasulullah memuji Abu Dzar, "Tidaklah ada di atas bumi dan di bawah kolong langit ini seorang yang lebih jujur ucapannya dan lebih memenuhi janji dari Abu Dzar. Ia mirip dengan Isa bin Maryam dalam juhud dan tawadu." Umar berdiri dan menanggapi, "Wahai Nabi Allah, apakah kita mengetahui kedudukan tersebut untuknya?" Nabi menjawab, "Iya, ketahuilah untuknya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah berjalan menuju Tabuk, sebagian orang tidak turut serta dalam pasukan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, si fulan tidak ikut." Beliau menjawab, "Biarkan saja. Kalau pada dirinya ada kebaikan, Allah akan menyusulkannya menuju kalian. Kalau memang dia orang yang buruk, Allah akan membuat kalian nyaman dengan ketidakhadirannya." Lalu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Dzar juga tidak ada di pasukan. Hewannya membuat ia terlambat." Beliau menjawab, "Biarkan dia. Kalau pada dirinya ada kebaikan, Allah akan menyusulkannya menuju kalian. Kalau memang dia orang yang buruk, Allah membuat kalian nyaman dengan ketidakhadirannya." Saat itu Abu Dzar kesal. Ia mencela hewan tunggangannya. Saat si hewan semakin menghambatnya, ia ambil barang-barangnya. Kemudian ia pikul di pundaknya, lalu ia berangkat jalan kaki untuk mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah berhenti di suatu tempat. Lalu ada seseorang yang melihat dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang tengah berjalan." Rasulullah berkata, "Mudah-mudahan itu Abu Dzar." Setelah diamati, para sahabat kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, benar, itu Abu Dzar." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, wafat dalam kondisi sendirian, dan dibangkitkan sendirian." Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata,
Aku bertanya pada Rasulullah SAW, apakah Anda melihat rob Anda saat Mi'raj? Nabi menjawab, yang kulihat hanyalah cahaya. Hadis riwayat At-Tabrani. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah Anda memberiku tugas atau jabatan? Beliau menepuk pundakku dan berkata, Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara jabatan itu amanah. Dan hal itu di hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengambilnya dengan benar dan menunaikannya. Hadis riwayat Muslim. Zaid bin Wahab berkata, aku melewati Rabazah. Ternyata di sana ada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Aku berkata padanya, apa yang menyebabkan Anda bisa tinggal di sini? Ia menjawab, sebelumnya aku tinggal di Syam. Lalu aku bersilang pendapat dengan Mu'awiyah mengenai surah At-Taubah ayat 34. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Mu'awiyah mengatakan ayat tersebut turun terkait dengan Ahlul Kitab. Sementara aku berpendapat ayat itu turun berkaitan dengan kondisi kita sekarang yang bermewah-mewahan. Karena itu terjadi perselisihan antara aku dengannya. Ia pun menulis surat kepada Utsman mengadukan perihalku. Lalu Utsman memerintahkanku untuk datang ke Madinah. Orang-orang mengumpuli seakan mereka belum pernah berjumpa denganku sebelumnya. Kemudian aku menyampaikan kepada Utsman pendapatku tentang ayat ini. Ia menanggapi dengan berkata, kalau engkau mau, kau bisa mengasingkan diri di tempat yang dekat dengan Madinah. Karena inilah aku sekarang berada di sini. Seandainya yang memerintahkanku seorang Habasyi sekalipun, aku akan mendengar dan taat. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku masuk masjid di hari Jumat. Saat itu Nabi sedang berkhutbah. Lalu aku duduk di dekat Ubay bin Ka'ab. Saat sholat, Nabi membaca surat At-Taubah. Aku berkata kepada Ubay, kapan surat ini diturunkan? Namun ia hanya menatapku dan tidak menjawab. Lalu aku diam beberapa saat. Setelah itu, aku bertanya lagi padanya. Tapi ia tetap menatapku dan tidak berbicara. Aku diam lagi beberapa saat. Kemudian bertanya lagi. Ia tetap menatapku dan tak menjawab. Saat Nabi selesai mengerjakan sholat, aku berkata kepada Ubay, tadi aku bertanya padamu, tapi kau malah menatapku dan tidak menjawabku. Ubay berkata, engkau tidak dapat apa-apa dari sholatmu, kecuali kesia-siaan saja. Lalu aku menuju Nabi dan bertanya, wahai Nabi Allah, tadi aku berada di samping Ubay. Saat Anda membaca surat At-Taubah, aku bertanya padanya kapan surat ini diturunkan. Tapi ia hanya menatapiku dan tidak menjawab. Kemudian ia mengatakan, engkau tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali kesia-siaan saja. Nabi menanggapi, Ubay benar. Di awal-awal turunnya perintah sholat, para sahabat boleh mengobrol dalam sholatnya. Hingga turun firman Allah Ta'ala yang artinya, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Mereka pun tidak boleh lagi mengobrol saat sholat. Kemungkinan Abu Dzar belum mengetahui tentang ayat ini, tapi dari riwayat ini kita bisa tahu betapa semangatnya Abu Dzar dalam mempelajari ilmu agama. Mendengar surat yang dibaca Rasulullah, ia langsung ingin tahu tentang surah tersebut. Saat ia dinilai salah dalam bersyariat, ia langsung bertanya pada sumbernya langsung, yaitu Rasulullah SAW. Sejak memeluk Islam, Abu Dzar telah menjadi seorang pendakwah di jalan Allah. Ia mendakwahi ayah, ibu, keluarga, dan kabilahnya, sampai semua anggota kabilahnya memeluk Islam. Rasulullah bersabda pada Bani Ghifar, kabilah Ghifar, semoga mendapat maghfirah, ampunan Allah. Kabilah Aslam, semoga Allah selamatkan.
Di antara petuah Abu Dzar dalam berdakwah terdapat dalam riwayat berikut ini. Dari Sodqah bin Abi Imran bin Hattan, ia berkata, "Aku menemui Abu Dzar. Kulihat ia berada di masjid menyendiri dengan kain hitamnya. Aku bertanya, 'Abu Dzar, mengapa menyendiri seperti ini?' Ia menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah bersabda, sendirian lebih baik daripada teman yang buruk. Teman yang soleh lebih baik daripada sendirian. Ucapan yang baik lebih baik daripada diam. Dan diam lebih baik daripada berbicara yang buruk.'" Abu Dzar berkata, "Berhajilah untuk menghadapi perkara yang besar. Berpuasalah di hari yang sangat terik untuk menghadapi panjangnya hari berkumpul di padang mahsyar. Sholatlah 2 rakaat di tengah gelapnya malam untuk menghadapi ngerinya kegelapan kubur." Setelah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat, kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Utsman, kekuasaan kaum muslimin semakin meluas. Harta-harta datang berlimpah dari Persia, Romawi, Mesir. Orang-orang Arab yang dulunya miskin jadi kaya. Mereka membangun istana dan hidup sebagai penguasa dunia. Dalam kondisi gemah ripah bangsa Arab ini, Abu Dzar merenungi firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." Quran Surat Taubah ayat 34-35. Saat itu Abu Dzar tinggal di Syam dengan gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Syam adalah tanah kaum muslimin yang paling subur dan yang terbaik. Sementara Abu Dzar terus menyerukan pendapatnya tentang ayat tersebut. Muawiyah khawatir kedudukan Abu Dzar sebagai sahabat senior akan mempengaruhi orang banyak sehingga berdampak pada stabilitas pemerintahan. Namun ia segan menaruh hormat kepada Abu Dzar sebagai sahabat senior dan tak berani berdiskusi dengannya meskipun ia pemimpinnya. Ia pun menulis surat kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkait masalah ini. Utsman kemudian mengundang Abu Dzar datang ke Madinah. Terjadilah diskusi panjang antara sahabat utama ini, dua orang yang pertama-tama memeluk Islam, berkedudukan mulia dan lama bersahabat dengan Rasulullah SAW. Di akhir diskusi, Abu Dzar berkata, "Aku tak butuh dengan dunia kalian ini." Abu Dzar meminta dengan hormat kepada Utsman untuk mengasingkan diri di Rawazah. Kemudian Utsman mengizinkannya. Saat berada di Rawazah, ada seseorang dari Kufah menemui Abu Dzar. Ia mengajaknya untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Spontan ia menghardiknya. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya Utsman menyalibku di batang kayu atau mengasingkanku di gunung, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala. Aku berpendapat itulah yang terbaik untukku. Seandainya dia mengasingkanku dari ufuk ke ufuk, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala, dan menurutku itulah yang terbaik untukku. Kalau dia mengembalikan aku ke rumahku, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala, dan menurutku itulah yang terbaik untukku." Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wafat di pengasingan di Rawazah pada tahun 32 Hijriah atau 652 Masehi. Ini sekaligus membuktikan mukjizat kerasulan Muhammad SAW.
beliau pernah bersabda tentang Abu Dzar, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, wafat dalam kondisi sendirian, dan dibangkitkan sendirian." Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua.